Ibu Herdai Nur dengan NIM 24040450120. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakan dengan anak normal pada umumnya, serta memerlukan pendidikan khusus anak normal pada umumnya, serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Terdapat dua macam ABK, yaitu permanen dan temporer. ABK permanen yang membutuhkan pendidikan berkebutuhan khusus yaitu tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah individu yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, atau kombinasi dari beberapa aspek tersebut dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar, berinteraksi sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, ABK memerlukan dukungan dan layanan khusus untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang pertama, karakteristik umum anak berkebutuhan khusus dalam konteks perkembangan anak usia dini. Anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Identifikasi dini terhadap ABK sangat penting untuk memberikan layanan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kategori dan karakteristik ABK yaitu yang pertama tunanetra atau gangguan penglihatan. Karakteristiknya mengalami gangguan penglihatan dari low vision hingga kebutaan total. Yang berikutnya menggunakan indera pendengaran dan perabaan untuk mengenali lingkungan. Yang berikutnya memerlukan media pembelajaran khusus seperti tulisan, braille, dan alat bantu navigasi. Yang kedua yaitu tunarungu atau gangguan pendengaran. Karakteristiknya yaitu mengalami kehilangan atau berkurangnya kemampuan mendengar dari ringan hingga tuli total. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam memahami komunikasi verbal, memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi total dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu tunagrahita atau keterbelakangan intelektual. Karakteristiknya yaitu memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata atau IQ kurang dari 80, kesulitan dalam memahami dan menyerap informasi, memerlukan metode pembelajaran yang lebih lambat dan berulang. Klasifikasi ringan atau mampu didik, sedang atau mampu latih, dan berat mampu rawat. Yang keempat yaitu tunadaksa atau gangguan fisik dan motorik. Karakteristiknya yaitu mengalami keterbatasan dalam pergerakan akibat kelainan otot, tulang, atau saraf. Tidak mengalami gangguan intelektual tetapi mungkin mengalami hambatan dalam aktivitas fisik. Memerlukan alat bantu seperti kursi roda serta metode pembelajaran yang disesuaikan. Yang kelima yaitu tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Karakteristiknya menunjukkan perilaku menentang norma sosial, agresif, atau menarik diri dari interaksi sosial. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik. Memerlukan layanan konseling dan pendekatan khusus dalam pendidikan. Yang keenam, anak dengan keterbatasan, anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Karakteristiknya memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau berbakat dalam bidang tertentu. Memerlukan layanan pendidikan yang lebih menentang dan sesuai dengan bakatnya. Berpotensi mengalami tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi dari lingkungan. Identifikasi dan asesmen sejak dini sangat penting untuk memahami karakteristik anak serta menentukan layanan yang tepat. Setiap kategori ABK memiliki kebutuhan berbeda yang memerlukan pendekatan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial yang disesuaikan. Layanan untuk ABK tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga aspek sosial emosional guna meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Materi berikutnya yaitu permasalahan dan kebutuhan ABK. Permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tantangan utama tak jarang
kali berasal dari aspek internal anak, mirip keterbatasan fisik, kognitif, atau emosional, serta faktor eksternal, mirip lingkungan, dukungan sosial, serta ketersediaan daya. Buat mengatasi tantangan ini, dibutuhkan solusi yang komprehensif dan kolaboratif, mendukung anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam proses pendidikan, menghadirkan beragam tantangan yang pemahaman, memerlukan kesabaran, pendekatan yang strategis. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pemahaman tentang kebutuhan ABK. Guru, orang tua, serta masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami karakteristik unik yang dimiliki setiap ABK. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan pendekatan kurang sempurna. Sebagai akibatnya, anak tak mendapatkan dukungan yang sinkron. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan dan pendidikan bagi seluruh pihak yang terlibat sebagai kunci. Guru perlu dibekali menggunakan pengetahuan tentang berbagai jenis kebutuhan spesifik, teknik inklusif, pedagogi, dan cara menghadapi tantangan sosial dan emosional anak. Keterbatasan sumber daya pula sebagai kendala signifikan. Sekolah seringkali kekurangan fasilitas yang mendukung seperti alat bantu belajar khusus, teknologi pendukung, atau aksesibilitas fisik yang memadai. Selain itu, jumlah pengajar atau tenaga pendukung yang terlatih buat menangani ABK seringkali tidak mencukupi. Solusinya merupakan memperjuangkan alokasi aturan pendidikan yang lebih besar buat kebutuhan inklusif dan membentuk kemitraan dengan organisasi atau komunitas yang peduli terhadap ABK. Solusi untuk mendukung perkembangan ABK, kolaborasi antara orang tua dan guru sangat penting dalam mendukung pendidikan anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Solusinya yaitu membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa ABK. Yang kedua, guru juga sering berkomunikasi dengan orang tua siswa ABK menggunakan handphone dalam mengomunikasikan tentang perkembangan siswa ABK. Yang ketiga yaitu guru juga menanyakan kegiatan ABK tersebut di rumah. Yang keempat, guru mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan guru yang dapat memperkuat hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Biasanya diadakan di awal semester ataupun di akhir semester, di mana kegiatan ini membahas tentang strategi pendidikan, metode pengajaran, serta bagaimana dukungan pembelajaran siswa ABK di rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menghadapi siswa ABK butuh dukungan emosional dan sosial dari orang tua dan guru, sehingga orang tua dan guru butuh kerjasama dalam mendidik siswa ABK. Contohnya pada anak tunarungu yang tidak bisa mendengar suara bising. Kalau bising, dia merasa sakit. Apabila terjadi hal demikian, guru mengomunikasikan kepada orang tuanya untuk menjemput ke sekolah, karena tidak bisa diselesaikan di sekolah dan diberi ketenangan di rumah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi setiap siswa ABK, baik di rumah maupun di sekolah, mereka butuh lingkungan yang mendukung dalam proses pendidikan ABK tersebut. Yang keenam yaitu di SLB mengadakan pelima. Adapun pelima yang diadakannya yaitu menjalankan tua, di mana yang menjadi perannya adalah siswa ABK tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.